Sesi pertama kita akan lanjutkan seputar pembahasan persiapan untuk menghafal Quran dalam sesi Ramadan nanti dalam syiar menghafal Quran dalam 30 hari. Lengkapnya Muslim zaman now, hafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Kita punya misi bahwa insya Allah tahun ini mesti berbeda dari tahun sebelumnya. Kehidupan kita mesti berubah. Lembaran baru perlu kita ukir dalam hidup kita. Dan kita punya harapan tinggi bahwa sebelum menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah menjadi ahli Al-Quran. Dan ada ayat-ayat Quran yang kita bawa saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sempurnakan dulu pelajaran kita. Insya Allah kita berusaha untuk menamatkan teori-teori di buku ini. Sekalipun Anda barangkali belum mendapatinya, tapi uraiannya insya Allah diuraikan terperinci dalam setiap pertemuan kita. Buku ini hanya panduan umum. Dan rinciannya terdapat dalam setiap bahasan kita di pekan-pekan Kamis malam Jumat. Karena itu kami ingatkan pada pemirsa dimanapun Anda berada, jangan khawatir jikalau belum mendapati buku ini pun, karena pembahasan isi di buku ini akan lebih lengkap didapatkan dalam tayangan-tayangan kita dan ta'lim kita di setiap malam Jumat ini. Insya Allah kita sedang dalam proses cetak kembali 20.000 eksemplar, dan insya Allah nanti sebagian besar Anda mungkin akan dapati dalam sesi Islamic Book Fair yang dilangsungkan bulan depan insya Allah di stand 166 ya dalam wilayah Madinah, tempatnya di JCC insya Allah di Jakarta. Dan pada momen itu kami juga akan bagikan dengan izin Allah teman dari buku ini dalam bentuk mushaf sejumlah insya Allah 7.000 eksemplar. Kita akan bagikan pada saat itu sejumlah 7.000 eksemplar, nanti akan disandingkan dengan buku ini, dan dengan itu mudah-mudahan lengkap, dan nanti ada bagian untuk murajaahnya. Khusus Ramadan, kita sedang merencanakan satu program membagikan 500.000 mushaf insya Allah, supaya saudara-saudari kita di Indonesia ini, dari Sabang sampai dengan Merauke, lebih dekat dengan Al-Quran, dan dengan izin Allah mudah-mudahan, jika negara Indonesia, bangsanya, umat Islamnya, dekat dengan Al-Quran, Al-Quran firman Allah, siapa yang mendekat kepada firman Allah, maka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kedekatan itu, berkah Allah diturunkan insya Allah di negeri kita tercinta. Baik. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita akan coba meneruskan beberapa poin-poin yang lalu. Saya akan mencoba fokus kepada substansi bahasan karena waktu kita sangat sekarang lebih maju dan sedikit sekali jeda waktunya hingga menuju ke Isya. Karena itu mohon konsentrasi dengan baik dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa maksimal mempelajari sesi kita malam ini. Kita telah ambil beberapa teori penting. Kita mesti ingat-ingat kembali, dan tolong catat baik-baik, bahwa ini kunci yang paling utama dalam menghafal Al-Quran. Selebihnya adalah kembali kepada kenyamanan masing-masing, kembali kepada keadaan masing-masing, sampai juga kembali kepada ini, yang menghasilkan metode masing-masing saat mengalami semua jalan ini. Di semua penghafal Quran, tingkat kualitas, kuantitas, dan kecepatan, itu akan bergantung pada poin-poin yang kita bahas. Saya coba cek dulu untuk mengingatkan bahasan kita. Kita sudah bahas poin yang pertama, yaitu tentang berniat dengan ikhlas. Ini poinnya. Kemudian yang kedua apa? Serius dalam menjalani. Yang ketiga, sabar dalam proses hafalan. Yang keempat, yakin dalam setiap huruf, bahkan kalimat yang kita hafalkan bahwa itu akan mudah kita dapati, yakin dengan kemudahan. Ini poinnya. Ingat, kemudahan ini diikat oleh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin dengan janji Allah. Ingat poin ini teman-teman sekalian. Jangan cuma hadirkan, perhatikan tabelnya. Saya yakin menghafal Quran itu mudah karena Allah telah menjanjikannya. Jadi ketika Anda mengalami kesulitan, minta janji Allah. Ya Allah, Engkau berjanji memudahkan. Kau berjanji memudahkan. Dan saya bermimpi dan mengejar mewujudkan semua janji itu. Kalau dengan semua ikhtiar saya saat ini belum juga Engkau mudahkan, tunjukkan kepada saya bagaimana cara saya mendapatkan kemudahan janji darimu itu. Anda kejar lagi dengan tahajud, sujud, mohon, minta. Dan insya Allah dalam waktu-waktu kemudian, Allah akan buktikan janji kepada kita semua. Ini poinnya. Paham ya? Dipahami betul garis-garis ini, karena ini adalah gambaran dari materi-materi yang pernah kita bahas. Anda yang baru bergabung, saya sarankan lihat kembali pertemuan kita yang lalu untuk memahami turunan-turunan ini. 5, masih ingat? Menghadirkan motivasi
sebelum kita memulai untuk hafalan? Ingat teman-teman sekalian, kita telah turunkan motivasi-motivasi terbaik tentang keutamaan para penghafal Quran. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, sedang lemah-lemah, kurang motivasi, tuliskan kembali. Tuliskan kembali. Hei, bukankah engkau ingin dicintai oleh Allah? Hei, bukankah engkau ingin punya mahkota? Hei, katanya ingin berbuat baik pada orang tua. Hei, katanya ingin menyayangi ibunda. Kalau sampai sekarang kamu belum maksimal juga, masih pesimis juga, kurang semangat juga, belum tentu kamu bisa hidup untuk esok hari. Ya, tuliskan keutamaannya, dan yang paling penting, motivasi terbaik untuk menghadirkan ini semua teman-teman sekalian. Ini janji Allah tentang keistimewaan para penghafal Quran. Oke. 6, masih ingat yang ke-6? Jadi aneh kalau Anda ingat, karena belum saya bahas ya. Ini pembahasan kita. Baik, kita akan hadirkan bagian ke-6, yaitu tentang prioritas. Dan bahasan ke-7 kita coba hadirkan tentang cara memilih guru. Baik, kita fokus. Yang terakhir nanti kita simpan untuk bisa hadirkan poin sampai 7 dulu. Mudah-mudahan malam ini bisa kita selesaikan. Sehingga nanti pekan berikutnya, atau sesi berikutnya, kita tinggal berbicara tentang teknis menghafal. Baik teman-teman sekalian, kita ambil poin nomor ke-6. Ada isyarat dalam Al-Quran bahwa setiap penghafal Al-Quran, siapapun yang ingin mendekat kepada Allah lewat hafalan Quran, ingin meningkatkan kualitas hidupnya dengan nilai Quran, ingin dibimbing hidupnya oleh bimbingan Al-Quran, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak cukup Anda bisa menghafal Quran dengan baik sampai dengan poin yang ke-5 saja. Anda harus hadirkan poin yang ke-6. Kita turunkan beberapa ayat-ayatnya terkait dengan ini semua. Kita buka sebagian rahasia isyarat dalam Al-Qurannya. Baik, kita lihat teman-teman sekalian. Satu, kita ambil dulu isyarat di Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 142. Fokus. Kemudian kita turunkan isyarat waktunya. Kita ambil pertama tentang kisah Nabi Musa di Quran surah kedua ayat 51. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kita coba ambil 3 Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ini isyarat angka di sini. Kemudian yang keempat, kita turunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya barangkali akan mengambil referensi yang paling mudah didapatkan dan juga ditemukan. Lihat di Al-Arba'in misalnya, An-Nawawiyah. Hadis nomor keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fokus sampai sini dulu. Saya ambil 4 bagian ini dulu, kemudian kita petakan gambaran berikutnya. Baik, mari kita turunkan dulu beberapa pengertian di pertemuan lalu. Masih ingat penghafal Quran itu berpeluang masuk surga atau tidak? Sangat berpeluang. Bahkan peluang masuk surganya itu bahkan diistimewakan oleh Allah dan mendapati keutamaan. Istimewanya, dia bisa kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengajak orang tuanya yang salih, pasangannya yang salih, juga dengan bahkan anak keturunannya. Sudah kita selesaikan pertemuan lalu. Keutamaannya, dia bisa melewati jenis-jenis surga, pintu-pintu surga yang disambut langsung oleh para malaikat. Anda bisa temukan keterangan itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai dengan 24. Kita sudah selesaikan pembahasan itu. Bahkan penghafal Quran bukan cuma masuk surga. Dia masuk surga dengan perhiasan melekat pada dirinya, yang dengan itu dikenali oleh seluruh makhluk bahwa ini adalah penghafal Quran saat di dunia. Ikatan juhdun. Juhdun punya 3 arti. Dari sini ada ijtihad, kesungguhan merencanakan, fokus. Masih ingat bahasan kita yang lalu? Jadi kalau kita tarik ke sini, lihat, kata Allah kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus serius merencanakan itu. Bikin peta dari sekarang. Sekarang peta kita adalah, kita ingin masuk surga dengan membawa Quran. Surga untuk penghafal Quran, bukan surga biasa.
Kemudian jihad. Jihad kesungguhan fisik. Perjuangan fisik. Ketika Anda punya rencana bagaimana mewujudkannya. Apa peta Anda di situ? Jelas di sini? Kemudian setelah itu mujahadah. Kesungguhan, keseriusan dalam mengatasi problem-problem internal dalam diri kita. Kadang perasaan malas, rasa pesimis, tidak yakin. Anda katanya mau ke masjid, kasih hujan dikit mulai turun. Basah nggak ya? Pasti basah. Kalau hujannya air pasti basah. Kecuali hujan emas barangkali, nah itu agak berbeda. Jadi ketika Anda menghadapi 3 persoalan ini, apa hubungan dengan pembahasan kita? Sekarang mari kita lihat. Apa prioritas dalam merencanakan? Apa prioritas dalam mengerjakannya? Apa prioritas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi saat kita berjuang menghafal Quran? Ini yang coba kita akan keluarkan. 1. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyusun rencana, ijtihad, untuk bisa mewujudkan harapan kita bisa hafal Quran sebelum kembali kepada Allah. Ingat, proses yang kita mulai sekarang ini pra menghafal, bukan saat menghafal. Ingat baik-baik ya, ini pra hafalan. Jadi kerjakan semua ini sebelum Anda menghafal. Apa yang pertama kita siapkan? Ayo kita naikkan ke atas. 1. Pertama, Anda harus punya prioritas yang sungguh-sungguh sebelum menghafal untuk bisa memantapkan atau mendekatkan diri Anda dengan Al-Quran lewat bacaan. Pelan-pelan. Saya masuk pada intinya. Saya ulang. Jika Anda ingin meraih Al-Quran dan mendapati surga spesial untuk mewujudkannya, kesimpulan pertama, kata Quran, Anda mesti sungguh-sungguh mewujudkannya. Kesungguhan ini dibagi 3 bagian. 1, perencanaan. Yang kedua, perjuangan fisik, ikhtiar fisik dalam mewujudkan. Ketiga, perjuangan mengatasi sifat-sifat yang melemahkan cita-cita kita untuk mewujudkan itu semua. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan prioritas, maka yang pertama, nanti saya berikan isyaratnya. Isyarat pertama, jika hafalan Quran Anda ingin kuat, hafalan Quran Anda ingin melekat sampai Anda kembali kepada Allah dan mendapatkan surga Anda, maka bagian pertama, Anda harus punya rencana prioritas untuk mendekatkan diri Anda dulu dengan Al-Quran sebelum Anda menghafalkannya. Jalan pertama, masuki lewat interaksi yang kuat lewat bacaan. Saya hapus bentar. Bahasa singkatnya, miliki waktu prioritas sebelum menghafal untuk memperbanyak interaksi bacaan Anda terhadap Al-Quran. Pelan-pelan. Saya tanya sebentar. Sampai di sini bisa dipahami? Saya persingkat supaya lebih paham. Sebelum menghafal Quran, biasakan banyak membaca Al-Quran. Paham? Nah, itu bahasa yang paling singkatnya. Sekarang perhatikan, kenapa Anda mesti punya prioritas untuk memperbanyak bacaan Quran sebelum menghafalkannya? Fokus baik-baik. Karena teman-teman tanpa disadari, bahkan ini sering terjadi pada para penghafal Quran. Penghafal Quran kadang sering diorientasi dan lupa tujuan hafalan Quran. Dia lupa bahwa dia keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Quran yang Anda bawa sampai ke surga. Tapi tidak sedikit orang-orang menghafal Quran, hafal Quran 30 hari, tapi 30 hari kemudian hilang Qurannya. Jangankan sampai ke surga, sampai ke Jakarta, hilang Qurannya. Ya, maaf, tinggal misalnya menghafal Quran di Sumatera. Begitu sampai Jakarta, hilang Quran. Ada menghafal di Jakarta, sampai ke Bekasi, hilang Qurannya. Ada yang tinggalnya misalnya di Bogor, nyampe ke perusahaan, hilang Qurannya. Bagaimana Anda bisa bawa Quran Anda ke surga, kalau sampai di kota tertentu pun sudah hilang? Bagaimana Anda bisa bawa Quran Anda ke kubur, menjaga Anda di alam kubur Anda, kalau di alam dunia saja sebagian tempat sudah kehilangan Qurannya? Apa persoalan paling mendasar? Maaf, yang menjadikan penghafal Quran seringkali tidak bisa mempertahankan hafalan Qurannya. Salah satu faktornya, karena saat dia mulai menghafal Quran, dia tidak punya nilai kedekatan dengan Al-Quran. Dia tidak punya visi membawa Al-Quran sampai akhir kehidupannya. Itu persoalan yang paling seringkali dialami oleh para penghafal Quran. Saya tutup dulu ini. Saya hapus. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan ilustrasi begini. Anda sering mendengar Al-Fatihah? Baik. Sering dengar Al-Fatihah? Sering. Pasti dengar. Jangankan dengar, pasti Anda baca tiap hari. Baik ya? Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda.
Al-Fatihah lebih melekat nggak? Kuat tidak? Kuat. Bahkan di otak atik pun itu masih luar biasa bisa menyambungkan dan menghafalkannya. Setelah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab sama-sama. Sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin luar biasa. Baik. Setelah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Baik. Sebelum Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Baik. Sebelum Ihdinas Shiratal Mustaqim. Maliki Yaumiddin. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap hari kita dengar. Teruskan. Yasin. Innaka laminal. Sebelum ala shiratal mustaqim. Innaka laminal. Kenapa kita bisa respon cepat, kita bisa teruskan, kita bisa ulang? Karena itu umumnya kebiasaan di masyarakat seringkali diperdengarkan, sering diperdengarkan. Sehingga interaksi bacaan yang terus kemudian dihadirkan, sadar atau tidak, itu terbawa dalam lingkup kehidupan kita. Sehingga ketika sering dengar, interaksi bacaan tinggi, interaksi pendengaran tinggi, akhirnya yang paling luar biasa adalah ketika Anda dihadapkan pada hafalannya, tiba-tiba hafalan itu bisa cepat melekat dalam benak Anda dan tidak berhenti sampai di hari itu. Bahkan Anda tidak sadar, ternyata ketika Anda dewasa pun kalimat itu masih terbawa. Ketika Anda tumbuh lebih dewasa lagi, kalimat itu terbawa. Kenapa? Karena sebelumnya kita bangun interaksi kuat dengan bacaan-bacaan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Karena itu, rumus pertama, jika Anda ingin memulai hafalan Quran pada surat-surat itu, apapun surat yang Anda hafalkan, rumus pertama, kalau hafalan itu ingin kuat melekat pada diri Anda, sampai Anda insya Allah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal sampai akhir hayat Anda, maka dekati dulu Qurannya sebelum Anda hafalkan isinya. Dekati dulu surahnya dengan memperbanyak bacaan sebelum Anda hafalkan isinya dan hujamkan dalam diri Anda. Jelas? Baik. Bukankah sebelum lamaran mesti ada ta'aruf terlebih dahulu? Bagaimana Anda bisa melamarnya kalau Anda tidak mengenalinya? Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya bicara Quran, bukan bicara yang lain. Saya bicara Quran. Maka sentuh Quran dengan bacaan, hujamkan dirimu padanya, lakukan akad dalam jiwamu, maka dia akan menemanimu sampai kembali kepada Rabbmu. Ini poinnya. Bikin status. Ini. Ya Allah, bismillah. Contoh, praktek. Saya akan menghafal surah An-Naba. Masya Allah. Ingat, saya sedang bicara tentang proses hafalan jangka panjang. Jangka panjang, bukan jangka pendek. Kan cuma dibagi 3 kan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam hafalan ini, ada yang jangka pendek. Dia hafal, besoknya lupa. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang tidak. Ada yang jangka menengah, ya, pendeknya hafal. 3 tahun, hilang sebagian. Ada yang luar biasa, jangka panjang, panjangnya bahkan tanpa batas. Sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita inginkan. Maka isyarat pertama, perbanyak bacaan, interaksi bacaan. Contoh, saya ingin hafalkan surah An-Naba. Yang terbaik sebelum Anda mulai menghafalkannya, maka Anda ulang-ulang dulu bacaannya. Ulangi bacaannya. Berikan waktu prioritas untuk mendekatkan dulu diri Anda pada surah An-Naba. Perbanyak bacaan surah An-Naba. Bisa. Anda ingin hafalkan dulu satu halaman pertama, sebelah kiri, 1 sampai 30. Sebelum Anda mulai hafalkan, baca dulu. Baca ayat 1 sampai 30. Baca ayat 1 sampai 30. Baca ayat 1 sampai 30. Ini rahasia penting. Dan setiap penghafal Quran yang benar pasti akan mengalaminya. Pernah Anda dengar nasihat dari seorang syekh? Baca 25 kali. Ulang-ulang 25 kali. Baca 20 kali. Baca 30 kali. Lalu Anda mulai menghafalkannya. Pernah dengar isyarat seperti itu? Demi Allah saya katakan, semua penghafal Quran pada umumnya akan mengalami fase ini. Jika memang yang diniatkan dari hafalannya, hafalan jangka panjang. Jelas? Baik. Sekarang, berapa jumlah ideal pengulangan bacaan itu sehingga membuat diri kita lebih dekat dengan Al-Quran sebelum kita mulai menghafalkannya? Paham sampai sini? Baik, kalau stepnya sudah paham, saya persingkat sebentar, saya resume sedikit saja, setelah itu kita sambungkan pada jumlah bilangannya. Fokus. Jika hafalan Quran Anda ingin kuat, sampai masa kembali kepada Allah dan dijaga oleh Al-Quran kita, insya Allah,
fokus sini, maka perbanyak interaksi dulu dengan bacaan sebelum menghafalkannya. Contoh, saya ingin menghafalkan surah An-Naba pada halaman pertama 1 sampai dengan 30, maka saya baca-baca ulang dulu, perbanyak bacaan sebelum menghafalkannya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa kali saya baca ini dalam standar hitungan Al-Quran dari isyarat ayat-ayat yang kita dapatkan? Secara cepat, kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, baik yang terkait dalam penerimaan wahyu, fase kehidupan yang diutamakan, sampai proses kehidupan kita, maka rata-rata seringkali kita dapatkan angka 40 dalam Al-Quran. Ini yang paling kuat. Yang paling kuat. Contoh kita ambil. Nabi Musa alaihi salam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu di Bukit Tur Sina, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya, maka Allah meminta untuk menerima wahyu itu dalam masa berapa lama? Buka Quran surah kedua ayat 51, paling kiri sebelah atas. Kalau mau disempurnakan dari 50 sampai 51-nya. Riwayat Warsh yang ditemukan di penomoran 50, hafaz insyaallah di ayat 51-nya. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Ada ayatnya? Lihat, wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dan ketika kami janjikan pada Musa, kami firmankan pada Musa, kami sampaikan pada Musa, ayo datang, talaqi, ambil wahyu dari kami. Berapa masa? 40 malam. 40 malam. Lihat poinnya. 40 laila. Saya sering sampaikan pada Anda, ingat, ada lail, ada laila. Masih ingat? Kalau lail tanpa ta itu malam. Tapi kalau ditambahkan ta di ujungnya lailah, bukan hanya waktunya, tapi ada yang istimewa di malam itu. Setiap ada kata lail, lailun, kemudian ujungnya ditambah dengan ta marbutah, ini bukan hanya menunjuk pada waktu malam, tapi di malam itu ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Misal, malam Al-Qadar, bukan lailnya, tapi Lailatul Qadar. Ada ta'nya, Lailatul Qadar. Musa diminta menerima wahyu, ada ta'nya. Di malam itu bukan cuma waktunya, ada yang istimewa di situ. Tapi waktunya 40. Perhatikan di sini. Teman-teman, saya, Anda, kita diistimewakan oleh Al-Quran dengan batas usia yang matang, yang cukup luar biasa dari segi pemikiran, dari segi usia, dari segi keberkahan, dan dari segi pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda disebutkan batas usia paling ideal untuk menerima segala hal dalam kehidupan, tidak disebutkan dalam Quran kecuali menunjuk pada 40. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Lihat, cek ayatnya paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha, wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30. Baik, sekarang perhatikan, lanjutkan ayatnya. Anda akan temukan kalimat, maka tatkala dia mencapai masa kematangannya dan balagha, dia kemudian sampai pada usianya 40. Ada ayatnya? Baik. Sekarang lihat lagi, fase kehidupan kita oleh hadis Nabi SAW, di beberapa bagian di alam rahim, perhatikan pembagiannya. Ketika dibagi fase dari mulai pertemuan spermatozoa dengan ovum, masa alaqah, jadi sperma menempel zigot di dinding rahim, masa mudghah, jadi sekerat daging, berapa kemudian angka yang disebutkan isyarat oleh Nabi dalam jumlah bilangan itu. Saya bacakan hadis di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40. Setiap kalian, kata Nabi, dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran pertemuan spermatozoa dengan ovum, proses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk zigot menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari yang ketiga, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, mulai ada sekeratan daging. 40. Silakan lihat baik-baik. Saat di alam kandungan, ini diistimewakan. Saat di masa kelahiran hidup dunia, ini diistimewakan.
Yang paling menarik, saat seorang nabi diisyaratkan mengambil risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jauh dari angka 40 ini. Nabi Muhammad SAW kapan menerima wahyu dari Allah pertama kali? Usia berapa tahun? 40 tahun. Nabi Musa diminta menghadap Allah berapa lama waktunya? 40 malam. Setiap menemukan kalimat wahyu 40. Kehidupan kita 40. Di alam janin 40. Karena itu ada sementara para pakar Al-Quran memberikan gambaran kepada kita. Kalau Anda ingin menerima kalamullah dengan matang, matang dari usia kita, matang dalam hafalannya, matang dalam kekuatannya, maka teman-teman, cobalah untuk mengulang bacaan sampai mendapatkan nilai 40 ini. 40 kali mengulang. Jelas sampai sini? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagi 40 ini? Apakah sekaligus dibaca pada saat itu langsung 40? Ataukah kita bagi ke dalam beberapa bagian? Untuk menemukan itu semua, kita lanjutkan insya Allah setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan kembali. Telah kita uraikan bahwa untuk mendapatkan hafalan yang kuat, maka hafalan penting ditempuh untuk menghadirkan prioritas pada poin yang ke-6. Apa prioritas pertama bagi seorang penghafal Quran yang mesti dikuatkan sebelum ia memulai hafalannya? Maka pertama, ia mesti punya prioritas pertama terkait dengan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak interaksi dari segi bacaan dengan Al-Quran. Baik, bagaimana menurunkan konsep ini semua? Pertama, dia harus punya tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk mewujudkan aspek yang pertama ini dengan cara isyarat Al-Quran dari interaksi para nabi, dari jenjang kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, seringkali menghadirkan angka-angka 40 bagi para pemula atau orang-orang yang pertama kali ingin berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang sifatnya kauniyah ataupun ayat yang sifatnya qauliyah. Qauliyah ayat-ayat yang difirmankan. Al-Quran ayat qauliyah. Injil ayat qauliyah. Taurat ayat qauliyah. Ayat-ayat yang dari sejak dulu difirmankan oleh Allah dan tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ketika dia merubah, maka tidak disebut kemudian dengan ayat-ayat Allah lagi. Paham sampai sini? Baik. Kehidupan itu ayat-ayat kauniyah yang mendekatkan dan mengenalkan kita dengan Allah. Anda lihat bintang, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Anda lihat gunung, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauniyah sudah ditampakkan di hadapan Anda, langsung menunjuk kepada isyarat Allah, Anda belum yakin juga ada yang salah dalam diri Anda. Misal, tiba-tiba awan berbentuk kalimat Allah. Tiba-tiba buka buah, dibelah, kemudian muncul ayat Quran. Tiba-tiba bayi lahir, misalnya di tubuhnya ada ayat-ayat Quran. Kalau dengan semua ayat kauniyah yang tampak, belum juga meyakinkan Anda pada ayat kauniyah, Anda perlu dikasih tanda apa lagi? Paham ya? Nah sekarang ada ayat kauniyah dan ayat kauniyah berkumpul jadi satu. Ayat kauniyahnya terangkum dalam isyarat firman-firman Allah yang turun, selalu terkait dengan nilai-nilai 40, dan ayat-ayat kauniyahnya, sejak kita dalam alam kandungan sampai dilahirkan bertahap hidup, selalu diekspresikan dan dilukiskan dengan bilangan-bilangan 40. Dari sini, sebagian dari pakar-pakar Al-Quran kemudian memberikan isyarat, jika hafalan Anda ingin kuat, maka Anda mesti membiasakan membaca atau memperbanyak interaksi bacaan dengan Al-Quran sebelum Anda mulai menghafalkannya. Jumlah yang paling ideal untuk menguatkan hafalan sampai dibawa ke depan adalah 40 kali interaksi bacaan dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan konsep 40 ini dalam bacaan kita terhadap Al-Quran sebelum menghafalkannya? Apakah langsung dibaca sebelum dihafalkan sebanyak 40 kali? Ataukah ada pembagian-pembagian lain yang bisa memudahkan praktek itu semua? Teman-teman sekalian, di antara sekian banyak praktek yang pernah kemudian dilakukan tentang penerapan ini, ada yang mencoba mengulang, mungkin untuk membacakan 40 kali sebelum dihafalkan. Misal, amma yatasaalun, ulang lagi sampai 40. Ini sih kalau nggak dihafalkan pun sudah hafal gitu kan. Baik, ulang. Tapi tidak setiap kemudian ayat bisa melekat dengan pola-pola demikian. Baik, yang jadi persoalan ketika ayatnya makin panjang. Misal, Al-Baqarah 282. Baik, itu diulang 5 kali, Anda sudah minum 5 kali, ya kan?
Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, dan persoalan yang kedua, biasanya pengulangan yang banyak untuk satu periode saja. Satu periode itu maksudnya, saya ingin hafalkan 5 ayat, cuman diulang 40 kali sebelum menghafal. Seterusnya tidak diulangi kembali, maka biasanya hafalan ini pun tidak melekat kuat. Baik. Dari mana kemudian dan seperti apa paling efektif untuk mencobanya? Setiap orang bisa berbeda, tapi poinnya angka ini. Yang paling memudahkan, kita bisa tempuh misalnya, dengan membagi 40 ini pada jumlah bilangan waktu sholat yang fardu. Sholat yang fardu ada berapa waktu? 5. Kita temukan misalnya 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? 8. Baik. Pelan-pelan, lihat sini. Teman-teman sekalian, kita temukan angka 8. Supaya tidak menyulitkan kita, membuat kita capek, dan otak kita kadang-kadang, hati-hati dalam membiasakannya mendapatkan tahapan yang lebih mudah. Walaupun pada mulanya masih dipaksa, paksa, bosan paksa lagi. Tapi tetap ada step yang harus dilalui. Paling mudah, 40 bagi waktu sholat pada 5, menjadi angka 8. Maka dalam setiap waktu-waktu sholat, kita mencoba mengulang 8 kali ayat dimaksud yang sedang kita hafalkan sebelum kita menghafalkannya. Praktek yang paling cepat. Ingat, ini bagi pemula ya. Ini bagi pemula. Saya ingin menghafalkan misalnya An-Naba. Berapa ayat? 40 ayat. Kita ingin mulai misalnya menghafal 5 ayat dulu. Untuk memudahkan di awal-awal fase hafalan. Ingat, jangan mengikuti jebakan setan. Bukan cuma Batman saja yang menjebak. Setan banyak jebakannya. Ingat, kalau dibikin persamaan mantik, Batman menjebak, setan menjebak. Maka Batman sama dengan? Tidak begitu cara berpikirnya. Baik, kalau begitu nanti mantiknya salah. Ya, yang masih nama antum siapa? Ya? Sony. Monyet suka pisang. Sony suka pisang. Maka Sony sama dengan? Tidak. Cara berpikir yang salah seperti itu. Nah, nanti ada persoalan lain ya. Assalamualaikum. Lihat sini, sudah ya. Awas jangan terlalu cepat menyimpulkan. Keterangan cepat bohong-bohongan bisa masalah. Saya ingin hafalkan 5 ayat dulu. Ya, 5 ayat. Ingat, setan tuh luar biasa dia. Kadang mengatakan Anda bisa dibuat 20 ayat. Begitu hafal 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, Anda dibuat susah untuk mengulangnya. Dan disitulah Anda dibuat meninggalkan Quran seutuhnya. Itu poinnya. Mulai dengan 5 ayat. 5 ayat ini harus Anda usahakan dulu baca sebanyak 40 kali. Gitu kan? Sebelum menghafalkannya. Bagi ke dalam 5 waktu, menemukan 8. 8 pengulangan. Kalau saya praktikkan, misal subuh. Waktu pertama. Zuhur. Waktu kedua. Waktu ketiga apa? Asar. Waktu keempat? Maghrib. Waktu kelima? Isya. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kita harus mengulang di setiap waktu sholat 8 kali. Ayat 1 sampai 5. Dari amma yatasaalun sampai thumma kalla sayalamun. Sekarang fokus. Baca 8 kali, baca 8 kali, baca dalam 8 kali. Dalam setiap waktu ini. Untuk memudahkan, supaya terasa nyaman juga kemudian, bacaan pengulangan 8 kali ini, kadang-kadang misalnya baru mau 8 kali, sudah masuk waktu untuk berangkat kerja, dan seterusnya. Maka untuk memudahkan Anda bisa bagi 2 lagi. Lihat sini. Subuh, saya harus baca 8 kali. Maka Anda bagi 2 bagian. 8 bagi 2 berapa? 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 baca sebelum waktu subuh, 4 baca setelah waktu subuh. Paham? Sebelum Anda masuk waktu subuh, ambil investasi waktu Anda. Bisa 5 menit. Untuk membacakan 4 kali ayat 1 sampai 5. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. 4 kali cukup. Jangan dulu hafalkan. Ingat, jangan dihafalkan dulu. Begitu selesai subuh, baca lagi 4 kali. Gak ada masalah kalau wirid Anda kemudian ditambah dengan Al-Quran. Tidak ada persoalan. Karena Al-Quran pun disebut dengan zikir oleh Al-Quran sendiri. Anda bacaan kalimat thayyibah disebut zikir. Subhanallah, Alhamdulillah itu zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau Anda selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah. Ya, mohon maaf. Doa itu juga zikir. Doa zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silakan berzikir, berdoa, sebut nama Allah dalam jiwamu. Sebutkan dengan penuh pelan-pelan, kekhusyuan. Ya, sebut nama Allah. Teman-teman, baca Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut zikir oleh Quran. Quran surah ke-15 ayat ke-9.
Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir. Kalau Anda sedang meningkat kepada hafalan, maka kualitas zikirnya 4 kali lipat dari zikir biasa. Karena penghafal Quran ketika menghafalkannya disebutkan 4 kali dari sekedar membacanya. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nanti setelah sempurna bacaan, sempurna hafalan, Anda praktekkan dalam sholat. Dan sholat itu puncak zikir. Karena dalam sholat Anda membaca Quran. Dalam sholat Anda berdoa. Dalam sholat Anda istighfar. Dalam sholat Anda bertakbir. Semua jenis zikir terkumpul dalam sholat. Makanya ketika Allah meminta seseorang sholat, maka sholat ini disebut dengan zikir. Quran surah ke-14 ayat ke-20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Kata Allah pada Nabi Musa, tunaikan sholat. Sholat itu zikir kepada saya. Itu puncaknya. Makanya nanti setelah Anda hafal Quran, kita harus mempraktikkan semua isi Quran dalam sholat kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ini sebelum subuh baca 4 kali. Setelah subuh baca 4 kali. Setelah subhanallah dan seterusnya, Allahumma antas salam, Anda bacakan 4 kali, 4 kali, 4 kali. Ya? Paham di sini? Amma yatasalun 'anil naba'il akhi alladhi hum fihi mukhtalifun. Baca sampai 4 kali. Selesai. Jelas? Tayyib. Zuhur demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Asar demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Jelas? Kemudian maghrib sampai dengan isya'nya. Ini yang saya maksudkan dalam prioritas. Ketika Anda berkeinginan kuat untuk meraihnya, maka saat itu pun Anda mesti punya prioritas untuk menginvestasikan waktu Anda. Ini inti pembahasan kita. Kadang-kadang kita tidak berimbang. Menginginkan sesuatu, tapi kita tidak memprioritaskan sesuatu itu. Karena kunci dalam meraih satu hal akan lebih cepat, akan kemudian didapatkan jika seseorang memprioritaskan keinginan, waktu, tenaga, dan biaya untuk meraihnya. Seorang yang berusaha keras untuk bisa masuk ke kampus tertentu. Ada yang ingin masuk ke ITB misalnya. Maka dia prioritaskan waktunya untuk belajar masuk ke sana. Dia prioritaskan tenaganya untuk ikut bimbel. Dia bagi dalam 1 hari 8 jam saya mesti belajar. Kemudian setelah dia dapatkan, ikut UMPTN. Lulus dia UMPTN. Begitu penerimaan, meninggal. Misal saja. Anda bisa bayangkan untuk urusan dunia saja yang belum tentu bisa diraih, Anda begitu serius dan punya prioritas. Anda setelah bekerja punya prioritas lagi. Silakan cek. Bukankah jam kerja Anda masuk jam 8? Tapi saking Anda prioritaskan, Anda bisa bangun jam 5. Anda bisa berangkat jam 6. Menembus kemacetan. Tahu jalan tercepat untuk menuju kantor Anda. Pulang jam sekian. Tahu jalan untuk menuju pulang ke rumah. Urusan dunia saja. Begitu Anda punya prioritas. Kenapa urusan akhirat yang bahkan menjamin dunia Anda tidak Anda prioritaskan? Saya sering katakan pada Anda, jika Anda sudah dekat dengan Quran, jangan tunggu akhirat. Jangan tunggu akhirat. Dunia pun akan Allah hadirkan kenikmatan untuk Anda. Rizkinya, kenyamanannya, ketenangannya, dan macam-macamnya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sesuatu yang sudah diatur, Anda jangan banyak mengatur. Yang jadi masalah, yang belum jelas untuk kita. Itu yang pandai-pandai kita atur untuk mendapatkannya. Rizki Anda sudah diatur. Anda kerja, diberikan, dan gak akan tertukar. Kalau belum dapat, gak akan meninggal. Sudah dapat, baru selesai. Di rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Surga belum jelas. Kenapa pada urusan yang jelas Anda banyak aturan? Pada yang belum jelas Anda hidup tidak teratur. Itu masalahnya. Quran Anda belum jelas. Dan itu tergantung Anda. Apakah memperjelas atau tidak. Itu poinnya. Jelas ya? Jadi, teman-teman mesti konsisten. Kalau saya ingin mendapatkannya, Anda mesti investasikan prioritas waktu Anda untuk bisa menekuni ini. Jika saya tidak sempat membacanya ba'da subuh, maka Anda mesti bayar ini antara subuh sampai dengan zuhur. Selesaikan sebelum tiba waktu zuhur. Contoh, saya nggak bisa langsung setelah zuhur, saya mesti berangkat misalnya. Maka dalam perjalanan ke kantor, Anda coba usahakan untuk membaca itu. Tidak sempat di jalan, dengarkan murotalnya. 5 ayat itu ulang. Sampai tiba di kantor, ada waktu jeda, sebelum masuk zuhur, bacakan 4 kali ulang. Jangan sampai Anda, hati-hati, meninggalkan kemudian kewajiban Anda sehingga menjadi utang di waktu berikutnya. Ingat ya, Anda mesti konsisten. Sebelum subuh, baca 4. Setelah subuh, baca 4. Tidak kemudian punya waktu untuk 4, maka subuh ke zuhur begitu panjang. Ambil salah satu waktu untuk mengganti 4 kali. Saya kira
5 ayat dibacakan sekali, tidak sampai 1 menit. Artinya kalau Anda bacakan pun 4 kali, kurang lebih 3 menit dan sudah selesaikan. Apa tidak punya waktu 3 menit untuk akhirat dan kenyamanan dunia Anda? Paham? Untuk bola, Anda pisah sampai dengan 2 jam. Kenapa untuk Quran tidak Anda investasikan semuanya itu? Nih. Jelas ya? Ini poinnya. Jadi, yang dimaksud prioritas yang pertama adalah prioritas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk memperbanyak interaksi dengan bacaan Al-Quran. Ini bagi pemula. Nanti akan tiba masanya, kenikmatan Quran itu datang. Setelah 1 juz, 2 juz, dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Jika menghafal Quran Anda benar, demi Allah saya katakan, jika menghafal Quran Anda benar, setelah Anda melewati 1 juz, 2 juz, akan terjadi sesuatu yang tidak biasa pada diri Anda. Tiba-tiba Anda menginginkan cepat, Anda menginginkan lebih banyak lagi, Anda menikmati kenikmatannya. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak dapatkan sebelumnya. Ada orang yang sehari pertama cuma dapat 2 ayat. Hari yang kedua tiba-tiba dapat 5 ayat. Tapi hari ke-10, tiba-tiba teman-teman sekalian, 30 menit bisa 1 juz. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Nah, jika Anda targetnya hanya sekedar untuk mendapatkan yang ringan-ringan pemula, maka ini bisa ditempuh. Karena pertama Nabi mendapatkan ayat Iqra, 40 datang. Pertama Nabi Musa menerima wahyu, 40 kalimatnya. Tapi setelah nikmat seluruhnya itu, Allah tanamkan dalam jiwa Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Teman-teman, bagi yang punya cita-cita untuk menghafalkan cepat Quran 30 juznya dalam tempo yang luar biasa cepatnya, semisal 30 hari hafal Quran dan melekat kuat setelah itu, maka Anda mesti membiasakan keluar dari konsep yang pertama ini menuju konsep waktu sholat untuk menyempurnakan interaksi bacaan minimal bisa menghatamkan bacaan Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Baik. Contoh. Fokus ini. Ini target yang lebih luas ya. Kalau tadi yang pertama yang santai. Santai. Jadi nggak terlalu banyak beban. Yang penting saya mulai menghafal terserah Allah mau dikasih kapan, karena memang ada beberapa hal yang harus ada penyesuaian. Ya, misal kegiatan, misal usia, misal macam-macam. Walaupun di sini saya katakan di awal tidak ada batas untuk Quran, tapi bagi sementara orang butuh penyesuaian. Maka cara yang pertama bisa disebut. Tapi kalau Anda ingin mengambil yang spesifik untuk mendapatkan 30 juz dengan cita-cita yang kuat, maka Anda bisa menempuh cara yang kedua ini. Tadi kan ini. 1 kali khatam bacaan, sempurnakan bacaan dalam sepekan. Sepekan ada berapa hari? 7 hari. Baik, fokus ini. Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz. Sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. 30 juz kita mesti bagi dalam sepekan. Keluarkan oleh Anda hari Jumat. Karena Jumat nanti bagi para penghafal Quran itu bukan hari hafalan, itu hari berdoa. Untuk mendapatkan dan mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah kita ikhtiarkan. Nanti setelah Anda insya Allah jadi penghafal Quran, nanti ini akan terjaga kebiasaan ini. Jadi kita keluarkan 1 hari Jumat. Kita tinggal punya berapa hari? 6 hari. 6 hari dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Perhatikan sini. Sabtu, Kamis ada 6 hari. Kembalikan ke waktu sholat, masih ingat? 1 hari waktu sholat ada berapa waktu? Lihat sini, waktu sholat, rumusnya. Waktu sholat dikali jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekan selain hari Jumat, 6 hari. 5 kali waktu sholat dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Baik, dari sini kita temukan rumus. Perhatikan. Hari Sabtu, pertama kali kita membaca. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat di hari Sabtu. Kita turunkan rumusnya. Perhatikan sini, teman-teman. Fokus baik-baik. Kita punya 6 hari. Kita harus kemudian dapatkan 30 juz.
Kemudian ini dikalikan dengan waktu sholat, 5 waktu kali 6 dapat 30. 30 juz. Berarti kita harus selesaikan dalam sehari 5 juz. Supaya mendapatkan 30 juz setiap akhir pekan. Jelas? Artinya, setiap hari, hari Kamis, kita punya 5 waktu sholat, dan kita punya 5 juz kesempatan untuk menyelesaikan bacaan. Saya persingkat. Sabtu sampai Kamis, ada 6 hari. Setiap harinya butuh 5 juz untuk menamatkan 30 juz dalam sepekan. Supaya ringan, supaya gampang 5 juz ini, mudah kita kemudian baca, Anda turunkan pada waktu sholat. Setiap waktu sholat, kita bacakan 1 juz dari Al-Quran. Setiap waktu sholat. Subuh, berapa kali dalam sehari? 2 kali, luar biasa. Masya Allah. Gini mas, saya sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Tapi baru sekarang saya mendengar keterangan subuh 2 kali. Jangan terlampau soleh ya. Baik. Ya. Cepat tapi isinya bohong-bohongan. Lihat sini. Subuh berapa rakaat sehari? 2. Alhamdulillah. Berapa kali? 1 kali. Nah, subuh 1 kali. Saya turunkan lagi. Zuhur berapa kali? 1 kali. Masya Allah. Asar berapa kali 2 hari? 2 kali. Jadi 1 kalinya? 1 harinya? 1 kali. Asar. Baik. Maghrib 1 kali. Isya 1 kali. Setiap waktu sholat ini, saya mesti menyelesaikan berapa juz? 1 juz. Ini hari Sabtu ya. Sabtu. Baik. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sekarang perhatikan. Bagaimana sistemnya saya membaca supaya mudah seperti tadi. Sebelum sholat, setelah sholat. Sebelum sholat, saya baca setengah juz. Setelah sholat, saya baca setengah juz. Paham? Baik. Tutup dulu ini. Sebelum sholat subuh, saya bacakan setengah juz. Jadi kalau Al-Baqarah misalnya 1 juz, sampai ayat berapa? 141 misalnya, maka kita bagi 2. 141 bagi 2, 170 ayat, 2, 71 ayat. Misal ini 70 ayat, ini 71 ayat. Demikian seterusnya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kalau Anda merasa berat misalnya untuk membaca ini, sehingga saya Ustaz belum lancar bacaannya, saya berusaha menyesuaikan, baru 5 ayat sudah syuruk, misal itu kan? Misal. Baik, gimana bacanya ya? Tapi pahalanya banyak. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha keras ingin mendapatkan bacaan yang baik, dia baca terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Dia dapat 2 kali pahala orang lancar. 2 kali. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz dia bacanya. Nah, itu urusan Anda. Lihat sini. Tidak tepat cara berpikirnya. Kembalikan. Teman-teman, kalau ini nanti terasa cukup misalnya, waktu saya sebelum 70 habis waktunya. Saya harus berangkat. Maka sekali lagi, Anda bisa bagi dengan sholat sunnah setelahnya. Ada duha. Waktu duha, Anda bisa bacakan. Perjalanan, Anda bisa cicil. Prinsipnya, Anda bagi ini di waktu-waktu prioritas langgang Anda dalam keseharian. Tapi poinnya, Anda mesti sempurnakan dalam sehari 1 juz. Dalam setiap waktu sholat, 5 juz selesaikan dalam sehari untuk membaca. Jelas? Baik. Sehari 5 juz, Sabtu. Ahad berapa juz? 5 juz lagi. Jadi berapa jumlahnya? 10 juz. Senin berapa juz? 5 lagi. 15 juz. Selasa 5 juz. Berapa jumlahnya? 20. Rabu berapa? 5 juz. Jumlah? 25. Kamis berapa? 5 juz. Jumlah? 30 juz. Awalnya akan terasa berat. Tapi setelah Anda terbiasa, lancar. Sebulan Anda biasakan, 4 kali Anda khatamkan Quran dengan cara seperti ini, maka insya Allah pada bulan yang kedua sudah ada gambaran isi Al-Quran melekat di benak Anda. Melekat di benak Anda. Kalau nggak percaya, Anda silahkan. Khusus hari Jumat Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha menghatamkan Quran, ya Allah. Untuk bisa menghafalkannya. Saya mohon Engkau yang janjikan di Jumat ini doa bisa dijawab. Engkau yang menetapkan Jumat sebagai hari yang terbaik. Engkau yang menetapkan di Jumat ini ada kemuliaan-kemuliaan. Engkau yang menjanjikan di Jumat ini ada keberkahan.
Saya tidak minta banyak, ya Allah. Saya hanya mohon kepadamu. Jadikan setiap ikhtiar saya untuk bisa menghafal Quran, untuk mempercepat hafalan itu. Mohon ya Allah, jangan wafatkan saya jikalau saya belum bisa menghafalkannya. Mohon ya Allah, jikalau takdir tidak bisa saya hindari untuk saya wafat di hari itu, setidaknya tanamkan Quran dalam jiwa saya. Minta, minta, minta. Dan ketika Anda memohon setelah beramal, itu yang paling cepat mengabulkan permohonan Anda. Karena itu ada salah satu rumus dalam Quran. Jika Anda ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doa, maka lakukan setelah Anda beramal sekecil apapun. Makanya Nabi SAW itu seringkali memperbanyak doa, bahkan dalam amalan saat itu dikerjakan. Dalam sujud, beliau berdoa. Ba'da sholat, beliau berdoa. Dalam amalan, beliau berdoa. Dan kalau Anda, saya kasih rumus ya, kalau Anda punya keinginan dan permintaan yang kuat dan lebih dari biasanya, maka Anda mesti mengerjakan pekerjaan yang lebih dari biasanya. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah dan permohonan kuat ingin dimohonkan pada Allah lebih dari biasanya, maka Anda harus mengerjakan amalan lebih dari biasanya. Orang lain tidur, Anda tahajud. Orang lain buka, Anda puasa. Orang lain Senin makan, Anda puasa. Orang lain baca Quran, Anda hafalkan Quran. Dan ingat pesan saya, setelah Anda kerjakan amalan itu, jangan buang kesempatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap 4 ini, setelah Anda selesaikan 5, 6 hari tuntas 30 juz, isi Jumatnya dengan berdoa kepada Allah. Paham ya? Nah, manhaj ini nanti, setelah selesai Anda 30 juz, Anda tidak boleh meninggalkannya. Nanti setelah hafal Quran, Anda wajib untuk mengulangnya kembali. Sebelum subuh, Anda nanti bacakan 30 juz. Anda bacakan setengah juz. Anda setelah subuh, setengah juz lagi. Jadi kalau Anda sudah hafal Quran pun tetap, dalam setiap waktu sholat ini, setiap hari Anda hafalkan Quran, 5 juz, 5 juz, 5 juz untuk mengulangnya kembali. Jadi kalau nanti sudah hafal Quran 30 juz, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, sampai Kamis 30 juz diulang setiap pekan. Dan ada kenikmatan tersendiri. Ya, bahkan kalau Anda misalnya mau mengulang kembali, tidak harus di masjid. Dari masjid pulang ke rumah di jalan, Quran yang diulang-ulang. Quran diulang-ulang. Masih ingat teorinya? Murajaah, mudzakarah. Dapat waktu luang, itu yang diulang-ulang. Dan hidup kita nyaman di situ. Jelas ya? Ya. Awalnya berat teman-teman, tapi setelah terbiasa, itu nikmat. Bagi yang ingin cita-cita, mendapatkan Quran 30 juz untuk hafalannya. Saya mau kasih satu ungkapan doa. Insya Allah ini menguatkan keinginan kita dan mempercepat hafalan kita. Saya berikan pada Anda. Allahumma paksain. Capek. Udah? Ayo catat. Percuma Anda bacakan banyak doa kalau Anda tidak memaksa diri Anda sendiri. Paksa. Karena setiap awal sesuatu yang berat itu mesti dipaksa. Apa Anda kira setiap bayi cukup dengan doa untuk pindah kepada nasi? Tidak. Ibunya memaksa dia untuk pindah. Ibunya paksa dia, ayahnya paksa dia. Setelah dipaksa enak juga nasi. Sama Anda juga kalau doa tapi tidak pernah memaksa diri Anda, gak akan bisa. Makanya paling singkat, Allahumma. Ayo tulis. Sudah, ini bagian pertama. Baik. Untuk sesi yang memilih guru, ini saya simpan dulu ini. Kita harus sepakat ya, teman-teman sekalian. Nah ini, kita akan memulai nanti hafalan sesungguhnya saat Ramadan. Itu ada 30 hari kan, insya Allah. Itu akan kita mulai untuk menghafalkan Quran. Sebelum hafalan itu dimulai, saya sarankan pada Anda, luangkan waktu mulai saat ini. Kita punya 2 bulan ke depan. Jadi kalau kita punya 2 bulan, kita punya kesempatan 8 kali menghatamkan bacaan Al-Quran. Baca dengan manhaj tadi. Paksa. Anda bisa lihat ketika tiba Ramadan, dan Anda mulai menghafalkannya, terjadi percepatan luar biasa dibandingkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan bacaan Al-Quran. Anda nggak percaya silahkan. Anda memulai menghafal Quran tanpa pernah membaca sebelumnya, itu agak lambat prosesnya. Agak lambat. Ya. Bahkan yang paling menarik, kalau Anda sudah mimpi menghafal Quran, itu yang mulai terjadi perubahan pada diri Anda. Bahkan nanti ada fase ketika orang dia mimpi, tiba-tiba menghafal, ada yang pernah terjadi di antara kolega kita. Mimpi menghafal Quran, begitu bangun, hafal Pak. Betul. Mimpi dia, membaca surat An-Nas.
Alhamdulillah. Tapi ini nyata. Kemarin ada yang laporan ke kami, saya mimpi katanya. Sesuai laporan, dia dalam ini benar kisah nyata sampaikan. Dia mimpi menghafal ayat yang sering kita bacakan dalam salat. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 itu. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Baca mimpi, begitu bangun dia hafal. Ini nyata. Saking cintanya dia, saking inginnya mendekat kepada Al-Quran. Dan Allah bimbing dia bahkan dalam mimpinya. Anda bisa bayangkan mimpi aja menghafal Quran. Sama dengan orang belajar bahasa Inggris. Pengen begitu mimpi bahasa Inggris dia. Kami waktu di Tripoli, ya para senior mengatakan, kalau Anda sudah mimpi dengan menggunakan bahasa Arab, tandanya Anda sudah mulai terbiasa akan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan Anda. Masya Allah, dan itu luar biasa. Ya, jelas ya? Baik.